kalau orang ketawa mendengar ide-ide besar kamu atau mimpi-mimpi besar kamu, mungkin dia belum cukup besar untuk ide itu. So, jangan khawatir karena akan ada orang yang cukup besar untuk menampung dan mendengarkan ide-ide kamu. Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi, masih bersama aku Ivana Ginting. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kenapa aku bisa berani atau lebih sering disebut nekat masuk UI dan menjadikan UI sebagai kampus impian aku. Tapi kali ini kita nggak akan fokus ke UI-nya, aku mau mengajak teman-teman lebih kepada gimana caranya biar kita berani bermimpi besar atau berpikir besar. Hal yang aku mention di video ini banyak aku ambil dari catatan-catatan ketika aku membaca buku The Magic of Thinking Big. Untuk teman-teman yang sekarang punya mimpi besar tapi masih merasa terlalu kecil untuk mimpi itu, aku saranin untuk baca buku ini. Nah, kalau kita lihat dari manfaat dari berpikir besar atau think big itu sendiri, menurut aku secara pribadi, bagaimana kita berpikir itu sangat mempengaruhi bagaimana kita beraksi. Kalau kita pikirannya sempit, atau kita nggak mau bermimpi besar, atau kita nggak berani untuk mempunyai ide yang besar, maka aksi-aksi kita juga hanya sebatas pikiran-pikiran kita yang sempit tadi. Dan tentunya berpikir besar ini hanya satu step menuju kesuksesan. Selain berpikir besar, kita juga harus beraksi, berusaha, berdoa, dan lainnya. Ketika kita udah bulatin dan kita kuasain bagaimana cara untuk berpikir besar, langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. So, let's jump to the video. Notes pertama adalah percaya pada kesuksesan. Ini mungkin kedengarannya agak klise, tapi ini penting banget. Dan aku setuju banget ini diletakin dan ditempatkan di awal bab. Karena kita harus memang bangun pondasi percaya dulu sebelum kita bisa melakukan aksi-aksi ke depannya. Simpelnya gini, misalnya aku nggak percaya kalau aku bisa dan mungkin masuk UI. Dengan pemikiran itu, tentu aku nggak akan daftar UI dong. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan aku masuk PTN di tahun itu. Karena aku percayalah aku bisa masuk UI, maka step selanjutnya aku mendaftar di UI. Sebelum kita bahas insecurean, takut gagal, dan lain-lainnya, kalian harus percaya dulu, aku bisa sukses, aku bisa masuk UI. So, sebelum kita next ke tips-tips selanjutnya, pastikan dulu kalian percaya kalian sukses. Kalian percaya pada mimpi-mimpi besar kalian. Percaya. Note kedua yang menurut aku penting adalah jangan banyak alasan untuk bertindak. Kalau di buku ini dijelasin ada 4 alasan paling common kenapa orang akhirnya nggak jadi bertindak untuk mimpi-mimpi besar mereka. Alasan pertama adalah alasan kesehatan. Mereka ngerasa nggak terlalu bugar, nggak terlalu fit untuk misalnya naik gunung, atau untuk impian menjelajah, traveling, dan lain-lain. Yang kedua adalah alasan kepintaran atau IQ. Yang ketiga adalah alasan umur. Dan yang keempat adalah alasan keberuntungan. Dan aku sendiri pun sering banget menemui 4 tipe alasan dan 4 tipe orang dengan alasan-alasan ini. Mereka merasa terlalu muda untuk satu hal, mereka merasa terlalu tua, mereka merasa mereka nggak cukup beruntung untuk masuk satu hal, dan mereka merasa selalu membawa kesialan. Pokoknya banyak alasan-alasan yang akhirnya mereka nggak jadi bermimpi besar-besar. Mereka mau hidup seadanya aja. Dan yang paling relate untuk video ini mungkin adalah alasan kepintaran. Aku pernah beberapa kali keliling-keliling sekolah yang ada di Tanah Karo, dan alasan-alasan yang paling common kenapa siswa-siswa di Tanah Karo nggak berani milih UI adalah mereka ngerasa mereka terlalu bodoh, mereka ngerasa IQ mereka nggak cukup tinggi, mereka ngerasa mereka nggak bisa bersaing. Seperti apa yang diceritakan di buku ini juga, manusia memang cenderung untuk meremehkan kemampuan mereka dan berpikir kemampuan orang lain itu sangat tinggi atau orang lain itu sangat hebat. Dan aku juga pernah di posisi ini. Di tahun 2018 ketika SBMPTN, ketika sampai di lokasinya aku ngelihat orang kiri kanan gitu ya. Kayak aku ngerasa mereka itu jenius banget.
semua orang belajar kecuali aku gitu, semua orang siap kecuali aku, semua orang ready. Padahal nggak semuanya gitu. Kita memang cenderung aja untuk meremehkan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih pintar, lebih jago. Jadi untuk adik-adik yang masih nggak berani pilih kampus-kampus hebat dengan alasan kalian nggak cukup pintar atau IQ kalian jongkok, aku mau nanya dulu nih, kalian udah belajar belum? Belajarnya udah maksimal belum? Satu hari bahas soalnya berapa kali? Atau belajarnya berapa jam? Jangan-jangan kalian memang belum memaksimalkan diri kalian aja, sehingga kalian merasa belum layak. Dan ini berlaku juga untuk mimpi-mimpi lainnya. Kalau kalian adalah salah satu orang dari keempat tipe yang sudah aku sebutin tadi, please cari alasan yang kreatif, atau kalau kalian nggak temuin alasan kreatif lainnya, do your dream. Notes ketiga dari buku ini adalah mengatasi ketakutan. Aku tahu rasanya gimana takutnya untuk menghadapin mimpi yang besar. Kita pasti punya pressure dari orang-orang di sekitar kita ketika kita mengemban dan mempunyai mimpi-mimpi besar. Dan aku pun ketika memutuskan untuk menargetkan masuk UI, ketakutan itu muncul. Dan enggak cuma sekali, beberapa kali dalam fase-fase sebelum aku ujian, apalagi sebelum pengumuman. Di buku ini dijelasin bahwa cara untuk mengalahkan ketakutan adalah dengan beraksi. Misalnya kita takut kita dimarahin guru BK, sehingga kita beraksi dengan tidak datang terlambat misalnya, atau memakai pakaian seragam lengkap. Atau konteksnya kalau kerja, kita takut kita dipecat sama atasan kita, sehingga kita beraksi misalnya datang lebih cepat atau mengerjakan tugas sesuai dengan deadline. Dan sama aja halnya dengan aku takut gagal masuk UI. Sehingga untuk mengatasi ketakutan itu, aku melakukan aksi belajar lebih giat, melakukan tryout, ikut bimbingan, mempersiapkan mental ujian, dan banyak hal yang aku lakukan untuk mengalahkan ketakutan aku tadi. Yang keempat adalah gimana cara untuk berpikir besar itu sendiri. Yang pertama tentunya jangan menjual murah diri sendiri. Seperti yang aku udah mention sebelumnya, kita sering banget mengunderestimate diri sendiri. Kalau misalnya kalian nanya aku pun, kekurangan Ivana itu apa, aku bisa mention banyak banget, dan aku bisa mention di detik ini juga. Tapi kalau bicara apa kelebihan diriku sendiri, aku bisa mikirnya lama. Kayak, emang aku bisa ngapain? Emang aku jago ya di dalam satu hal? Emang aku ada kelebihannya? Kita sering banget mengunderestimate diri kita sendiri, sehingga kita nggak berani untuk menjual mahal diri kita. Yang kedua, cara berpikir besar adalah gunakan kata-kata yang lebih positif. Misalnya, daripada bilang masuk UI itu susah, kenapa nggak bilang masuk UI itu challenging, atau masuk UI itu menantang? Toh kita sebagai anak muda suka tantangan kan? Yang ketiga, jangan hanya lihat satu hal dari satu sisi aja. Misalnya balik lagi ke contoh masuk UI. Kalau misalnya aku cuma lihat masuk UI dari segi susahnya, mungkin aku nggak akan pilih masuk UI. Aku akan cari kampus yang masuknya lebih mudah. Tapi karena selain ngelihat sisi susahnya, aku juga misalnya ngelihat opportunity yang bisa aku dapat di situ. Aku bisa belajar dari dosen-dosen yang udah keren beken. Aku juga bisa ketemu teman-teman yang punya motivasi tinggi. Aku bisa masuk organisasi yang banyak banget pilihannya. Aku juga bisa mendapat peluang lebih tinggi untuk keterima di tempat kerja. Kalau aku pikirin aspek-aspek itu, aku jadi lebih semangat lagi tuh untuk masuk UI. Notes keempat yang aku ambil dari buku ini adalah jadilah first class. Ketika kita punya mimpi besar, akan selalu ada orang-orang di sekitar kita yang menganggap kita mungkin terlalu naif, terlalu dreamer, terlalu ambis. Tapi lihat lagi deh, biasanya orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang hidupnya ya biasa-biasa juga gitu. Ada satu quotes yang aku suka banget dari buku ini yang bilang, "The big men do not laugh at the big idea." Orang besar nggak akan menertawakan mimpi besar. Diilustrasikan di buku ini, ada satu orang yang cerita ke teman-temannya bahwa dia pengen rumah mewah. Dan teman-temannya ketawa, karena mereka rasa itu nggak mungkin dengan keadaan mereka sekarang. Kemudian laki-laki ini cerita ke satu orang yang udah punya rumah mewah. Dan apa tanggapannya? Dia nggak ketawa. Karena dia tahu itu mungkin terjadi. Meskipun mungkin sulit gitu ya, tapi itu mungkin. Dan buktinya dirinya sendiri. Dia udah punya rumah mewah. Dan kalau aku pikir-pikir lagi, ini relate banget ke anak-anak SMA. Kalau misalnya kalian
bilang atau kalian cerita ke teman-teman kalian pengen masuk UI atau kalian pengen masuk UGM, teman-teman kalian mungkin menertawakan kalian. Tapi kalau misalnya kalian cerita ke aku misalnya, aku nggak akan ketawa karena aku tahu bahwa masuk UI itu untuk orang-orang biasa aja seperti aku mungkin, dan untuk kalian juga mungkin. Aku juga paham ketika kalian punya mimpi yang besar, kalian nggak butuh 100 orang untuk percaya bahwa kalian bisa mewujudkan mimpi itu. Kalian nggak butuh 50 orang untuk percaya. Kadang kita cuma butuh 1 orang yang percaya bahwa kita bisa, biar kita lebih semangat untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kita itu. Kalau kalian adalah orang yang punya mimpi besar itu, misalnya kalian pengen banget masuk UI dan kelihatannya orang-orang di sekitar kalian nggak percaya dan kalian butuh 1 orang itu, just call me, just contact me. Kalian boleh chat aku di Instagram Gadis Bumi atau di kolom komentar atau di Instagram pribadi aku ivena.apulina. Aku akan jadi 1 orang yang percaya bahwa kalian bisa masuk UI. Aku berharap Gadis Bumi ini dan aku sendiri bisa jadi teman kalian cerita untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kalian. Notes selanjutnya adalah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Aku nggak bisa kasih kalian garansi bahwa semua mimpi-mimpi besar kalian, semua pikiran dan ide-ide besar kalian bisa terwujud. Tapi aku akan bilang, kita bisa membedakan orang-orang gagal dan orang-orang sukses dari cara mereka menghadapi kegagalan itu sendiri. Orang-orang yang sukses ketika menghadapi kegagalan, mereka nggak akan menyerah. Mereka akan cari di mana salahnya mereka, gimana mereka bisa improve dari kesalahan-kesalahan mereka. So, kalau kalian sekarang lagi merasa gagal, coba tanya, di bagian mana sih aku bisa memperbaiki hal ini? Kalau aku berkaca dari kegagalan aku di SBMPTN tahun 2018, aku tahu bahwa aku belum siap di aspek mental. Aku belum siap tempur. Dan ketika 2019, aku tahu kurangnya aku di mana, sehingga aku mencoba untuk mempersiapkan mental aku biar bisa menjadi mental yang siap tempur di medan juang SBMPTN dan UTBK. So, itu dia notes-notes yang bisa aku bagi ke kalian di video kali ini, biar kita sama-sama bisa berpikir lebih besar, bermimpi lebih besar, dan mempunyai ide yang lebih besar. Of course, aku nggak ceritain semuanya karena Kalian harus baca juga dong. kalau kalian masih penasaran dan kalian pengen membaca lebih banyak buku atau mulai membaca buku, jangan lupa nonton video yang linknya akan aku selipin di corner atas. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman, keluarga, dan orang-orang tersayang kalian. Aku Ivena Apulina, undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ketemu lagi ya. Bye!